mempelajari yang kita lakukan. Ya. Dan melakukan apa yang kita pelajari. Itu kata-kata yang luar biasa, bagus. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Iya, iya. Nah, kalau saya positifkan, ada kopi, ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kupi Aceh dengan host tidak ternama Mas Aji. Ya, kali ini kita akan mendatangkan narasumber yang sangat spesial, orang nomor 1 di BPS Aceh, yaitu Dr. Ahmad Rizwan Nasution. Selamat datang, Pak Ahmad. Siap. Ya, ini saya panggil apa nih, Pak? Panggil Rizwan aja. Pak Rizwan gitu ya, Pak. Baik. Jadi mungkin biasanya gitu kan, Pak. Biasanya itu kita kan punya panggilan istimewa gitu, Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak Rizwan ini selama ini ada panggilan istimewa nggak di spesial gitu kan? Biar mungkin di kesempatan yang baik ini teman-teman atau sahabat data BPS Aceh atau seluruh Aceh bisa tahu nih nama populer Pak Rizwan ini apa nih gitu kan? Oke, baik. Kita populerkan. Oke, siap. Jadi gini Mas Aji, saya itu kan dulu nama official saya waktu SD, SMP, SMA itu kan dipanggil Ahmad. Iya. Jadi sampai awal-awal pegawai juga waktu ditempatkan di Aceh setelah tamat AIS itu juga teman-teman mengenal saya Ahmad. Iya. Belakangan saya melihat bahwa kok Ahmad itu banyak sekali namanya kan? Ya. Nah, terus saya terpikir bagaimana supaya nama saya ini unik, dan sebenarnya tidak unik sekali. Saya beralih ke Rizwan. Nah, ternyata memang dari beberapa teman-teman ada yang lebih senang tetap Ahmad, tapi yang lain ada yang senang juga Rizwan. Tapi saya mulai mendeklar panggil saya Rizwan saja gitu loh. Apalagi sekarang di era penyataran jabatan kan sudah terlalu banyak Ahmad nih, ahli Mahdia. Nah, saya lebih brandingnya ke depan ya Rizwan saja gitu loh. Baik, berarti untuk podcast kali ini saya panggil Pak Ahmad aja. Iya, Pak Ahmad. Pak Ahmad atau Rizwan? Pak Rizwan ya, Pak Rizwan. Iya. Baik, mungkin ya paribahasa tak kenal maka tak sayang ya, biasanya gitu. Jadi mungkin kan Pak Rizwan ini baru sekitar 6 bulan ya Pak? 6 bulan. Saya atau 7 bulan di Aceh. Dilantik itu 3 Juni 2022 dan sekitar 2 hari langsung ke Aceh. Sekitar 5 Juni sesuai dengan arahan pimpinan harus segera untuk menakodai Aceh, BPS Aceh. Karena Pak Rizwan ini baru 6 bulan, mungkin sahabat data di Provinsi Aceh maupun mungkin BPS Aceh sendiri ya, seluruh Aceh ini banyak yang belum kenal mendalam ya Pak Rizwan ini sendiri. Jadi mungkin kita akan mulai kenalan dulu nih Pak Rizwan, mulai dari asalnya dari mana, kemudian sudah berkeluarga tentunya ya, istrinya siapa, mungkin kan belum bertanya-tanya nih, mungkin ada yang belum ketemu ya dengan istri Pak Rizwan, kemudian putra-putrinya gimana gitu kan. Jadi mungkin kita pengen tahu lah ya kehidupan Pak Rizwan, keluarganya seperti apa. Mungkin mulai dari Pak Rizwan sendiri lah gitu. Aslinya dari mana? Saya aslinya kalau di kode suku itu ya namanya Mandailing. Iya. Ya, jadi Mandailing tepatnya di Padang Sidimpuan. Jadi sukunya Mandailing gitu. Mandailing, ya. Berbeda dengan Batak gitu ya Pak. Tetapi pada umumnya orang memandangnya yaitu Batak. Tapi saya sendiri nggak ada masalah, kan Batak juga. Jadi kebanyakan orang, jadi di Sumatera Utara itu Batak tuh ada 7 ya. Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, di antaranya juga Batak Mandailing dan Batak yang lain begitu. Di mana ke-7 atau ke-6 itu ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi saya Mandailing, tapi pada umumnya orang bilang Batak, termasuk juga kan terkesan dulu waktu saya di Aceh, kalau kesannya Batak itu agak sedikit condong ke perilaku tertentu begitu kan. Kalau Batak itu cenderung berkaitan dengan terminal. Ada beberapa teman-teman mengatakan driver gitu ya. Driver, tempel ban begitu kan. Dan ada beberapa teman nggak
kurang happy kalau dipanggil Batak. Kalau bagi saya itu nggak masalah. Nah, bahkan dalam perjalanan juga Tapanuli Selatan ini banyak diwarnai juga oleh Sumatera Barat. Jadi kalau Aji melihat struktur nama kami atau penamaan, misalnya orang tua saya namanya Amri, karena perbatasan gitu saya ya. Ahmad Rizwan, kemudian ada paman saya Samsul Bahri. Jadi memang nama-namanya itu diwarnai oleh Sumatera Barat. Bahkan sebagian besar budaya kita juga diwarnai oleh Sumatera Barat. Nah, jadi sebenarnya sudah terjadi akulturasi juga tuh, gabungan beberapa budaya. Begitu. Baik, Pak Rizwan berarti dari Mandailing ya Pak? Iya, tapi terserah saja kalau mau mengambil dari Batak siap, dari Mandailing siap. Karena kan literasi suku juga nggak tinggi juga ya, sama dengan literasi statistik kita juga nggak perlu didorong juga untuk terus tumbuh. Iya. Kalau ini apa namanya? Mungkin Ibu Ketua DWP ya sekarang ini juga harus tahu nih, jangan sampai nanti pegawai BPS Aceh atau sahabat data kurang sopan nanti ternyata ini istri bos BPS Aceh nih kan. Jadi mungkin harus kenalan juga nih, mungkin nanti ditampakkan juga ya fotonya Ibu Rizwan lah. Pak. Oh ya, istri saya Ika Firnaristanti. Beliau juga PNS dan alhamdulillah sudah pindah di Aceh ya, sekarang ditempatkan di Banda Aceh karena ada amanat dari pusat pimpinan bahwa suami istri itu tidak boleh dalam satu satker. Apalagi saya sebagai kepala BPS harus memberi contoh, menjadi role model supaya jangan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti banyak hal lah ya. Nama lengkapnya Ika Firnaristanti. Beliau itu seangkatan sama saya waktu kuliah. Saya dan beliau itu angkatan 33. Aja angkatan berapa? Saya 47 sih. Jadi jauh ya. Kita dulu masih Akademi Ilmu Statistik. Jadi masuk 91, selesai 94, langsung penempatan di Aceh. Ya. Sebenarnya penempatan awal saya itu di BPS Pusat, tepatnya di UPT Komputer. Namun saat itu ada semacam ada persoalan kecil lah, mungkin menjadi pelajaran kita. Ada gangguan, kemudian kita diatur ulang penempatannya. Saya dapat Aceh bertiga kemarin kita itu, saya, Yudios Elpin dan Marine. Nah sekarang Yudios Elpin pernah jadi kepala di Lok Sumawe, Nagan Raya kalau nggak salah saya. Simelu Nagan. Lok Sumawe. Sekarang beliau ke Sumatera Barat dan Marine itu di Simalungun kalau nggak salah saya terakhir. Dan saya ke Pusdiklat saat itu. Dan sekarang kembali lagi ya Pak? Nah ya, sekarang kembali lagi. Alhamdulillah diberi amanah oleh pimpinan untuk mungkin lebih tepatnya sebagai bentuk terima kasih saya ya kepada BPS untuk membangun BPS Aceh lah ya, membangun, mendorong, dimana apapun namanya kan saya sempat juga menerima nikmat-nikmat juga di Aceh kan. Nah, sekarang hadir di Aceh untuk balas budi lah. Nah, salah satu bentuk balas budinya itu selaras dengan semangat BPS untuk terus tumbuh dan baik ya, itu tadi supaya jadi lebih baik dan banyak hal-hal yang kita harus perbaiki bersama lah. Tidak hanya di provinsi, juga di kabupaten kota insyaallah. Baik Pak, mungkin kan tadi kan Pak Rizwan ini sudah memperkenalkan diri, kemudian juga istri Pak Rizwan siapa gitu kan. Jadi sahabat data, kalau pengen coba istri Pak Rizwan, silakan berkunjung ke BPS Kota Banda Aceh ya Pak. Benar-benar ya. Kalau pengen silaturahmi gitu kan. Nah sekarang mungkin ini ya Pak, kita pengen tahu nih putra-putri Pak Rizwan ini berapa jumlahnya, kemudian sekarang udah berumur berapa dan sebagainya gitu Pak. Ya, baik. Alhamdulillah saya sudah didapat karunia 3 anak ya. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki ya. Pertama dan kedua itu tetap di Jakarta karena tidak bisa ikut pindah ke Banda Aceh karena yang nomor 1 kuliah di UPN. Tapi saya sering bercanda ini untuk menghibur anak saya yang masuk itu, UPN itu universitas paling negeri saya bilang ya. Nah, kemudian yang nomor 2 itu kuliah di ilmu yang pertama tadi ilmu manajemen ya. Namanya siapa Pak? Risa Askia Awanis. Itu umur berapa ya? Sekarang berarti umurnya sekitar berapa ya? Dia
ya 22 lah. 22, iya. Kan saya menikah itu di tahun 2000, tepatnya Juni. Iya. Beliau, anak saya itu lahir setelah tahun. Iya. Ya sekitar 22. Iya. Kemudian yang kedua itu Mira Izzati. Ya. Beda 3 tahun dengan kakaknya. Sekarang kuliah di UI. UI ya. Ilmu kimia. Iya. Nah, sehingga keduanya itu tidak bisa ikut ke. Pertama sempat ikut, ya, sempat ikut dan sempat boyongan ke ke Banda Aceh. Tapi setelah diterima di UI dan kakaknya juga mulai aktif kuliah, balik lagi gitu loh. Berarti anak pertama, anak kedua perempuan ya Pak? Perempuan. Putri ya? Putri. Masih kuliah ya Pak? Masih kuliah di Jakarta. Berarti otomatis Pak Rizwan ini belum punya menantu ya Belum. Pak? Nah inilah sahabat data, mungkin kalau ada yang kepengen menjadi menantu Pak Rizwan tertarik gitu kan, ini ada kesempatan ya, ada kesempatan emas. Jadi yang satu kuliah di UPN, yang satu di UI. Jadi bisa dikepoin. Ini mungkin ada kriteria tersendiri nggak Pak untuk jadi menantu Bapak? Oh, kriterianya sederhana aja sih, bahwa keduanya itu cocok ya. Oh gitu. Ya, artinya kan yang menjalani kehidupan itu kan nanti mereka, bukan kita. Tapi ya tetap aja lah kembali ke kaidah-kaidah standar, biasalah. Tapi yang terpenting adalah mendapat jodoh yang cocok, ya cocok mereka aja. Menjalaninya bahagia kan. Berarti modal cocok aja nih Pak. Modal cocok aja. Bapaknya langsung setuju aja ya Pak kalau Insya Allah putrinya udah cocok ya. Setuju aja. Setuju. Berarti langsung deketin aja putrinya Pak Rizwan ya. Ya, kemudian yang ketiga Nur Asman Ridwan. Sekarang di kelas 2 SMA 3 Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh nih Pak. Aceh. Nah, ini berarti yang ketiga ini SMA kelas 2. Sebetulnya masih panjang sih ya, tapi ya bagi gadis-gadis Aceh mungkin ya kalau pengen jadi menantu Pak Rizwan juga ya. Jumpai Dik Asman di SMA 3 ya Pak? SMA 3, ya SMA 3. Siapa tuh nanti Pak Rizwan kan dulu kan kerja di BPS Aceh sampai tahun 2000, kemudian pindah lagi ke sini. Siapa tahu inilah jalannya untuk mendapatkan menantu dari Aceh ya Pak? Siap. Iya ya. Berarti 3 ya Pak? 3 ya. Risa, Mira, Asman lah. Jadi Pak Rizwan ini tadi kalau Bu Ika aslinya dari Ika, beliau itu Banjarmasin. Nah, berarti Selatan. Putra putrinya ini adalah orang Indonesia gitu kan. Jadi udah nggak lagi suku apa dan sebagainya, karena bapak ibunya juga campuran ya Pak. Jadi keterbukaan lah ya. Nggak, biasanya kan ada stigma, oh saya harus punya menantu ini gitu ya Pak, dari suku tertentu atau apa gitu. Jadi ya bagi sahabat data, siapa tahu pengen jadi menantu kepala BPS Aceh ya. Oke. Gitu ya. Jadi untuk segmen selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya ini menyambut tahun baru ya, tahun 2023. Ini kan semangat baru nih Pak. Ya. Kita semangat baru, jadi kita juga menyambut tahun baru ini kita pakai baju putih-putih. Ya, siap. Jadi biar istilahnya kalau Pertamina itu mulai dari nol gitu kan. Jadi tentu saja di awal tahun itu biasanya kita punya harapan gitu ya Pak. Harapan. Jadi mungkin Pak Rizwan punya harapan tersendiri untuk kehidupan keluarga gitu kan. Untuk Pak Rizwan sendiri atau dengan putra-putrinya gitu kan. Itu kira-kira milestone-nya untuk tahun 2023 ini pengen apa yang pengen dicapai gitu Pak. Ini kan udah di posisi top leader ya di level provinsi gitu kan. Kira-kira apa nih? Di tahun 2023 saya sih menyampaikan sederhana aja. Jadi bagaimana kita itu terus tumbuh untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau Mas Aji kan menangani pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi itu kan terhadap data tahun sebelumnya kan, data sebelumnya. Begitu juga tumbuh bagaimana kita tumbuh terhadap diri kita sendiri. Ya, misalnya saya yang tadinya katakan masih eselon 3 sekarang menjadi eselon 2. Tapi tidak hanya sekedar itu, tumbuh yang dimaksud juga tumbuh yang berkualitas ya. Jadi intinya lebih baik, termasuk juga BPS Aceh. Saya komit untuk
menakodai BPS Aceh supaya lebih baik dengan banyak ukuran tentunya, dan itu harus dipahami oleh seluruh pegawai, karena pemahaman yang sama itu memudahkan kita untuk punya langkah yang sama ya. Jadi kalau ibaratnya kita mau jalan jauh itu ya harus bersama-sama. Beda dengan mau jalan cepat kan. Nah, itu bisa sendiri, tapi kalau sendiri tidak bisa jauh ya. Jadi itu kaitan dengan keluarga ya lebih baik dengan segala ukuran, kemudian juga dari sisi pendidikan anak-anak sudah kuliah, yang SMA nanti mau kuliah dan seterusnya lah. Ya artinya tidak ada ukuran-ukuran yang spesifik. Yang jelas lebih baik dan terus tumbuh dan terus belajar, termasuk juga di BPS Aceh. Dan saya komit bersama-sama dengan teman-teman semua ya supaya itu tadi terus lebih baik. Nah, dan yang menarik adalah pada saat kita berbicara lebih baik, kita lebih baik dengan diri kita sendiri, tetapi jangan lupa bahwa orang lain jauh lebih baik. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi kita kalau ibaratnya tadi data time series, kita juga harus mempertimbangkan data panel. Ya, jadi kalau panel itu kan antara time series dan cross section kan. Ya. Kan pernah dengar istilah ini, rumput tetangga lebih hijau dari kita karena kita itu cross section. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal ada lagu Ojo Dibandingke kan, jadi kita akhirnya kita repot sendiri kan. Padahal sebenarnya kita sudah tumbuh jauh. Nah, BPS Aceh juga begitu. Saya berharap memang kondisi kita lebih baik, tetapi bisa saja BPS lain tuh jauh lebih baik. Tapi setidak-tidaknya itu menjadi referensi kita, bukan dalam rangka untuk bersaing, tapi kita belajar dengan BPS-BPS lain yang katakan jauh lebih baik dari BPS Aceh. Termasuk kita juga begitu dalam bertumbuh itu demikian. Nah, jadi ya itu ya kurang lebih. Jadi yang penting kita terus bertumbuh ya Pak. Tumbuh walaupun mungkin yang lain tumbuhnya lebih cepat, tapi setidaknya kita terus bergerak ya Pak. Benar. Jadi stagnan. Terutama memang kadang-kadang kita takut untuk mencoba ya Pak. Benar. Jadi apalagi kalau yang masih muda-muda nih ya Pak. Seperti yang Pak Rizwan sampaikan juga sering kan, bahwasanya penduduk kita ini mayoritas sekarang anak muda ya Pak. Jadi anak muda itu harus berani untuk mencoba ya Pak, mencoba yang baru, belajar hal baru. Jadi jangan takut gagal gitu kan. Biar kita terus memperbaiki diri ya Pak. Kemudian kira-kira Pak, ini kan 2023 ya Pak. 2023 ini berapa hari lagi ke depan ya? Banyak kegiatan dan sebagainya. Kira-kira untuk menghadapi 2023 ini kita perlu persiapan apa nih Pak? Jadi mulai dari mungkin pegawai BPS Aceh, kemudian BPS Kabupaten Kota, kira-kira untuk mempersiapkan diri agar harapan-harapan yang kita Pak Rizwan tadi sudah sampaikan agar bisa terwujud ini seperti apa gitu kan? Ya, jadi kita akui ya bahwa kegiatan BPS kan juga bertumbuh ya. Jadi bertumbuhnya kegiatan BPS itu tidak terlepas dari BPS semakin hadir ya, semakin hadir di tengah-tengah masyarakat, semakin dirasa perannya dalam banyak sektor lah, termasuk juga di dalamnya dalam mendukung pembangunan ya. Sebagai contoh, kita semakin intens itu ikut tiap minggu forum rakor pengendalian inflasi, di mana sebelumnya kan tidak ada. Jadi kan menambah aktivitas. Bagi saya aktivitas yang menambah ini, kegiatan yang menambah ini adalah peluang kita untuk terus tumbuh dalam arti ya kita belajar ya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang banyak ini istilahnya kita evaluasi. Kalau istilah pimpinan BPS itu bagaimana kita mempelajari yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita pelajari. Itu kata-kata yang luar biasa bagus dari pimpinan BPS dalam hal ini waktu rapat pimpinan kemarin. Jadi itu sebenarnya kalau kita ringkas dalam satu kata sebenarnya bertumbuh. Ya, jadi sebanyak apapun itu peluang kita untuk terus belajar dan lagi-lagi bertumbuh.
Nah, yang terpenting adalah kalau bertumbuh itu kan lebih baik, ya lebih baik. Dan harapan saya ke semua BPS Aceh itu ya itu tadi, semakin banyak semakin peluang kita untuk terus belajar, semakin peluang kita untuk terus bertumbuh ya. Karena kegiatan itu tidak bisa kita tolak, karena itu harus dikerjakan. Yang membedakan antar kabupaten kota nanti bagaimana mereka mensikapi, bagaimana mereka mencari solusi dari kegiatan yang sebenarnya tidak bertumpuk, tapi hanya perlu manajemen dikelola saja, dikelola lebih baik, mana yang urgen, mana yang prioritas. Yang terpenting dikerjakan, jangan hanya sekedar dipikirkan. Wah ini nambah kerjaan, hanya sekedar dipikirkan, dia capek sendiri. Padahal kalau dikerjakan itu nggak sulit. Contoh saya satu gambaran. Saya dulu waktu di awal-awal tahun di Pusdiklat itu tahun 2008 ya, saat itu sedang membangun semacam SOP ya. Jadi ternyata kita menuliskan kegiatan kita dalam bentuk narasi itu nggak mudah. Padahal kita melaksanakannya gampang sekali. Nah, itu analogi yang bagus. Jadi yang terpenting adalah ya kita lakukan sambil terus belajar. Jadi jangan dipikirkan. Ya. Kalau dipikirkan itu ya analisis saja. Tapi kalau kegiatan sehari jangan terlalu dipikirkan. Dan sesuai dengan tagline BPS YEL kita, yang mungkin Haji ingat ya, BPS Aceh bagian dari solusi. Iya, jadi BPS Aceh itu harus menjadi bagian dari solusi, dan ini menjadi value tambahan kita bahwa kita apapun dalam kegiatan apa tuh harus berbasis solusi. Seperti tadi ada rapat berapi kita ya, berapi itu kepanjangan berapi? Briefing Rabu pagi. Jadi kita kan setiap Rabu pagi itu melakukan briefing untuk berbagi cerita, berbagi energi yang berbasis solusi. Tadi sudah sudah terlihat di teman-teman, ada persoalan, ada solusinya. Karena bagi saya by definition itu permasalahan itu adalah sesuatu yang ada alternatif pemecahannya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari alternatif mana untuk memecahkan masalah itu. Tapi kalau ada masalah, misalnya Haji nih, Pak saya ada masalah, gimana solusinya? Nggak ada, berarti itu bukan masalah. Nah, jadi sesuatu dikatakan masalah itu kalau ada alternatif solusi. Tinggal kita bagaimana melihat alternatifnya yang mana. Itulah pilihan-pilihan kita. Gitu. Ini mungkin obrolan dengan Pak Rizwan ini semakin menarik ya, semakin panas mungkin ya. Jadi untuk mencairkan suasana kita biasa ngopi dulu nih Pak. Ini tadi udah coba agak panas ya Pak. Udah. Ini kopi apa nih? Kopi hitam mana Pak? Iya. Tadi siap. tanya. Udah bisa minum nih? Bisa Pak. Oke. Kita minum dulu biar santai. Ini karena podcast Kopi Aceh jadi harus ada minum kopinya dulu. Iya. Karena di Aceh itu kan saya melihat itu ada dari Aceh Tengah. Mungkin nanti Haji tahu ya. Aceh Tengah Pak. Jadi Aceh Tengah itu ada semacam apa istilahnya? Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Iya. Kalau saya positifkan, ada kopi, ada cerita. Jadi mungkin setelah kopi ini ceritanya jadi lebih banyak. Lebih banyak betul. Biasanya kayak gitu sih Pak. Jadi nambah ide gitu kan. Ini kita flashback lagi gitu kan. Mungkin nanti kita lanjutkan obrolannya agak serius. Jadi ini kan Pak Rizwan tadi di awal cerita bahwa sebelumnya Pak Rizwan itu pernah penempatan Aceh, kemudian pindah ke BPS Pusdiklat ya Pak. Pusdiklat, kemudian kembali lagi ke BPS Aceh menjadi orang nomor 1. Nah ini mungkin Pak Rizwan mau bisa cerita itu kan perbedaan antara yang BPS Aceh yang dulu dan BPS Aceh yang sekarang. Tentunya kan before afternya tuh sangat jauh ya, apalagi rentangnya hampir 20 tahun ya Pak. Ya, 20 tahun. Mungkin bisa di-sharing pengalaman Bapak dulu seperti apa BPS dan yang sekarang udah seperti apa lagi. Tentu minimal bangunan ya Pak. Bangunan udah. Oke. Jadi benar Ji. Jadi saya pindah ke Jakarta itu ya, tepatnya Pusdiklat BPS April 2000. 2000 ya. Langsung di Pusdiklat, nggak pindah kemana-mana itu. Iya. Ya, jadi berarti sekitar 20-an tahun. 20 tahun ya. 20. Tahun 2003 tepatnya saya mendapat kepercayaan
tugas belajar ke ITB, ya, Institut Teknologi Bandung itu mengambil jurusan studi pembangunan, studi pembangunan Development Studies. 2 tahun selesai, kemudian setelah saya 2 tahun itu selesai 2006 awal ya, bulan Februari saat itu, karena saya agak sedikit molor ya. Kemudian di tahun 2008 menjadi kepala seksi penyelenggara diklat. Jangan lupa Pak, 2005 ngajar saya Pak. Iya benar, 2005 ngajar AJ, iya. Karena selesai itu, nah kemudian jadi kepala seksi 2008 sampai 2010. Saya melihat ada rutinitas yang mengganggu saya gitu, artinya mengganggu dalam arti kegiatan saat itu ya, jadi pikiran saat itu kok terlalu administratif pekerjaannya, dan challenge saya untuk memberi kontribusi dalam hal-hal teknis, dalam hal yang sedikit substantif tidak terakomodir. Nah, sehingga saya putuskan di 2010 saya mengajukan untuk mendapatkan beasiswa ambil doktor. Dan alhamdulillah ambil S3 di IPB. Bayangan saya ternyata tidak serencana. Saya kira ambil doktor itu cepat ya, ternyata molor sampai hampir mendekati 5 tahun. 5 tahun selesai. Di 2015 saya selesai doktor, kemudian kembali lagi ke Pusdiklat dan menjadi fungsional Widyaswara. Ya mungkin Naji, teman-teman juga sering ketemu saya itu fungsional Widyaswara. Mungkin teman-teman di kabupaten kota banyak itu yang mengenalkan diri. Pak, saya dulu dari Aceh, dari Aceh dulu diuji oleh Bapak begitu kan. Kemudian itulah terjadi sebuah pemahaman baru bagi diri saya bahwa untuk berkontribusi ke BPS itu tidak harus teknis. Ya, jadi bisa saja untuk mendukung hal-hal yang sifatnya non teknis, bahkan administratif sekalipun. Nah, ketika itu setelah Widyaswara saya istilahnya diberi kesempatan untuk memilih apakah mau menjadi kepala bagian umum ya. Ucapan terima kasih saya kepada Bu Kapus saat itu ya, menawarkan saya menjadi kepala bagian umum. Saat itu saya mau terima, tapi dealnya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Ya, saya mau jadi kabak umum hanya 2 tahun. Setelah itu saya akan rencana saat itu akan kembali lagi menjadi Widyaswara. Dalam perjalanannya saya banyak belajar itu di kepala bagian umum, mulai ngurusin satpam, ngurusin WC, ngurusin orang yang besar, kendalinya besar, kemudian juga berurusan dengan keuangan, administrasi barang yang sebelumnya saya tidak tahu itu. Akhirnya saya tertempa lah di situ. Oh ternyata antara teknis dan non teknis ini memang tidak boleh dipisahkan, ini saling menguatkan. Sehingga di tahun-tahun awal saya semangat itu terus membuat berbagai inovasi, berbagai perbaikan-perbaikan. Mas Haji, sebelumnya saya juga masuk 3 besar di Maluku Utara. Tetapi saat itu keluarga nggak mendukung. Nah, makanya saya pikir oh ini yang namanya mungkin resonansi doa itu. Jadi doanya tidak berresonansi. Kemarin juga saya senang itu ada pegawai provinsi yang ikut Pora. Ya, juara emas ya Pak. Juara emas. Bisa nggak teman-teman buat sebuah statistik untuk anak TK? Bagaimana anak TK memahami apa tuh sebenarnya statistik? Kan itu challenge kan? Challenge ya.